Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang akan mengupas tentang dunia pasar modal. Jangan bosan ya. Teman-teman sekalian, saya ingin menanggapi dari teman-teman yang subscribe channel ini. Ada yang bertanya, Mas, gimana sih cara nabung saham yang benar? Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin mencoba sharing tentang cara menabung saham yang benar itu bagaimana. Cuman sebelum itu, teman-teman sekalian, yang Anda sudah nonton video ini dan belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu. Subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan selalu tunggu update video yang terbaru. Nabung saham ya. Jadi kalau kita menggambarkan nabung sendiri, yaitu menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk kita tabung kan gitu kan. Ada beberapa tipe nih orang yang dia menggunakan penghasilannya ya. Yang pertama, dia orang yang selalu menghabiskan penghasilannya. Jadi dia dapat gaji misalkan 5 juta sebulan, ya bulan itu habis gitu. Atau mungkin Anda yang belum bekerja, Anda yang mungkin seorang pelajar ya, atau seorang mahasiswa, dikasih uang saku 1 juta sebulan mungkin, habis juga. Tipe seperti ini yang nggak kita harapkan ya. Jadi dia nggak akan bisa menabung ya. Kita harapkan jangan jadi tipe yang pertama ini. Tipe yang kedua yaitu orang yang selalu kekurangan dengan penghasilan yang dia dapatkan ya. Jadi misalkan nih, Anda seorang pekerja, biasanya pekerja baru itu dia akan ditawari kartu kredit dari bank A gitu. Biasanya dia akan seneng gitu kan, wah udah mulai punya kartu kredit nih. Nah, kemudian Anda mulai belanja pakai kartu kredit, gesek sini gesek sana, akhirnya Anda punya tagihan. Tagihan pertama mungkin nggak banyak, 2 juta gitu. Tapi gaji Anda 5 juta, Anda mungkin berpikir, wah kalau saya langsung lunasi, uang saya cepat habis nih. Akhirnya Anda cuma bayar minimalnya saja. Jadi dari 2 juta Anda cuma bayar 200.000. Kemudian Anda lanjut lagi, gesek sana, gesek sini. Nah, ternyata bulan depan tagihan Anda nambah. Anda bayar minimalnya lagi. Nah, padahal teman-teman sekalian, kalau Anda bayar minimal kartu kredit Anda, nah sisa pokok itu nanti itu akan dikenakan bunga. Kemudian bulan depan Anda nggak lunasi, Anda cuma bayar minimalnya lagi. Nah, sisa pokok yang bulan lalu yang sudah kena bunga tadi akan dikenakan bunga lagi. Dan begitu seterusnya. Maka nggak heran, banyak sekali kalau kita lihat di berita ini orang yang terjebak hutang kartu kredit karena dia nggak memanage dengan baik. Akhirnya dia kebablasan pakai kartu kredit, ya sudah, dia akhirnya jadi bangkrut sendiri. Dia punya gaji 5 juta tapi tagihan kreditnya 10 juta. Nah, dia bayar minimal terus akhirnya nggak selesai-selesai itu. Nah, itu tipe orang yang kedua, orang yang membelanjakan lebih dari penghasilannya. Nah, harapannya ya kita jangan masuk di kategori orang yang kedua ini. Atau ada kategori yang ketiga, teman-teman sekalian. Yang ini yang diharapkan kita semua, yaitu orang yang bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung. Entah itu Anda seorang karyawan, entah Anda seorang pengusaha mungkin, atau Anda seorang pelajar dan mahasiswa yang masih penghasilannya itu didapatkan dari orang tua. Walaupun Anda belum bekerja, tapi tetap dapat penghasilan, ada penghasilan kan. Misalkan orang tua mengirimkan Anda uang 1 juta untuk sebulan, untuk kuliah Anda, atau mungkin uang saku Anda 500.000 sebulan karena Anda masih pelajar ya. Cuman tetap itu adalah penghasilan. Nah, bagaimana Anda memanage penghasilan Anda supaya bisa disisihkan untuk ditabung? Kemudian kita lebih perdalam lagi nih teman-teman sekalian. Yang Anda sisihkan misalkan dari penghasilan Anda 10% atau mungkin kalau bisa 20% Anda sisihkan untuk ditabung. Nah, cuman teman-teman sekalian, Anda nggak sekedar menabung nih, tapi Anda berinvestasi. Jadi investasi itu tidak hanya sekedar menabung, tetapi juga mengembangkan tabungan Anda. Tidak hanya mengumpulkan aset dalam bentuk cash, tapi mengembangkan aset tersebut supaya terus meningkat, supaya terus berkembang. Nah, itulah investasi. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali instrumen investasi yang bisa Anda pilih teman-teman sekalian. Contohnya mungkin investasi yang
paling aman misalkan Anda taruh tabungan Anda di deposito bank ya, entah itu bank konvensional atau bank syariah. Nah, cuman pastinya semakin aman investasi, maka pengembangannya pun itu juga tidak terlalu signifikan naiknya. Berbeda dengan investasi yang berisiko. Banyak sekali orang mengatakan high risk, high return ya. Investasi yang berisiko, maka harapannya income-nya pun juga akan signifikan. Tingginya resiko sebanding dengan tingginya income yang akan didapat. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan coba memberikan ilustrasi bagaimana Anda bisa menabung dan berinvestasi secara konsisten ya, dengan catatan secara konsisten. Nah, misalkan teman-teman sekalian, saya ilustrasikan di sini contohnya yaitu Anda menabung secara tradisional. Nah, misalkan Anda menabung 1 juta rupiah setiap bulan. Ya, misalkan setiap tanggal 1 Anda gajian, Anda seorang PNS mungkin tanggal 1 gajian, atau Anda seorang pegawai bank setiap tanggal 25 gajian. Anda konsisten nabung 1 juta per bulan, maka tahun pertama Anda akan mendapatkan atau tabungan Anda akan terkumpul 12 juta rupiah. Anda konsisten lagi, maka di tahun kelima tabungan Anda akan menjadi 60 juta rupiah. Kemudian di tahun ke-10 atau setelah 10 tahun dengan Anda konsisten 1 juta setiap bulannya, maka tabungan Anda akan terkumpul 120 juta rupiah. Nah, itu gambaran kalau Anda menabung secara tradisional. 10 tahun 1 juta setiap bulan, maka 10 tahun lagi tabungan Anda akan terkumpul 120 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan coba menghitung bagaimana jika Anda berinvestasi. Oke, selanjutnya saya akan mencoba memberikan gambaran atau ilustrasi bagaimana jika Anda menabung 1 juta per bulan, tapi bukan hanya menabung, tapi berinvestasi dengan return atau pengembalian 15% per tahun ya. Nah, ini sudah saya kalkulasikan. Teman-teman bisa lihat di dalam gambar berikut. Misalkan Anda menabung dan berinvestasi 1 juta setiap bulan dengan return atau pengembalian 15% per tahun, maka di tahun pertama Anda akan mendapatkan 13.800.000. Bukan 12 juta lagi, tetapi 13.800.000. Kemudian Anda lanjutkan tiap bulannya 1 juta rupiah Anda investasikan dengan pengembalian 15% per tahun, maka di tahun kelima tabungan Anda akan menjadi 93.044.000. Berbeda dengan nabung tradisional tadi, di tahun kelima Anda hanya mendapatkan 60 juta. Tapi dengan berinvestasi, Anda di tahun kelima tabungan Anda menjadi 93 juta. Kemudian Anda lanjutkan lagi 1 juta rupiah per bulan dengan return 15% per tahun, maka di tahun ke-10 tabungan Anda menjadi 280 juta rupiah. Nah, kalau dibandingkan dengan menabung secara tradisional tadi, itu hasilnya bisa 2 kali lipat lebih. Nah, itulah teman-teman perbedaannya dari Anda menabung secara tradisional dengan Anda berinvestasi dengan konsisten. Nah, itulah teman-teman perbedaannya dari Anda menabung secara tradisional dengan berinvestasi. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kalau Anda berinvestasi secara jangka panjang, hasilnya itu akan jauh-jauh lebih besar daripada Anda hanya sekedar menabung secara tradisional tadi, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya nih, return 15% per tahun itu bagaimana caranya? Nah, teman-teman sekalian, saham atau instrumen saham ini bisa menjadi salah satu instrumen yang bisa menghasilkan return 15% atau bahkan jauh di atasnya. Tipsnya teman-teman sekalian, ketika Anda mau menabung saham ini, yang pastinya Anda harus pilih perusahaan dengan fundamental yang kuat. Nah, Anda bisa tonton video saya yang lain yang berjudul Bagaimana Investor Pemula Berinvestasi Seperti Warren Buffett. Ya, di situ ada 3 prinsip dalam kita memilih perusahaan yang harus dipenuhi. Nah, Anda tonton video tersebut. Nah, lalu setelah Anda sudah menemukan perusahaan dengan fundamental yang kuat, Anda tetap harus lakukan analisa, walaupun analisa singkat. Setiap triwulan, setiap laporan publikasi terbaru keluar, tetap Anda harus lihat, teman-teman. Jangan sampai Anda hanya cuek. Karena kalau Anda cuek,
ketika perusahaan tersebut ternyata sudah bermasalah, Anda nggak akan tahu, dan uang Anda tetap di saham tersebut, dan akhirnya tabungan Anda justru akan berkurang atau turun. Nah, ini akan saya ilustrasikan teman-teman sekalian. Saya ambil contoh, misalkan Anda menabung saham Astra, ya, Astra International. Nah, saya yakin kita semua sepakat bahwa Astra International ini perusahaan dengan fundamental yang sangat kuat. Ibaratnya ini kalau perusahaan ini sangat susah untuk bangkrut gitu ya, sangat susah untuk rugi, sangat susah untuk tidak menghasilkan laba. Nah, ini akan saya ilustrasikan. Anda bisa lihat di dalam gambar berikut. Nah, teman-teman sekalian, ini saya ilustrasikan ketika Anda menabung 1 juta rupiah setiap bulannya, atau sama dengan 12 juta per tahun, dan Anda konsisten hanya membeli Astra International atau kode emitennya ASII. Nah, ini yang pertama saya akan tunjukkan return atau pengembalian dari harga sahamnya, teman-teman sekalian. Jadi di tahun 2008 saham Astra ini turun sangat signifikan, yaitu turun 61%. Ya, kemudian tahun 2009 naiknya 200%, 2010 57%, 2011 35%, 2012 2%, 2013 turun lagi minus 10%, tahun 2014 naik 10%, 2015 minus 19%, 2016 naik 39%, dan tahun 2017 kemarin naik hanya 1,8%. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya ambil dari tahun 2008? Karena tahun 2008 itu saat terjadi krisis ekonomi yang bisa dikatakan sangat parah, ya. Jadi saham-saham itu semua berjatuhan, termasuk Indonesia sendiri juga, IISG maupun rupiah juga nggak karu-karuan. Nah, ini saya ilustrasikan di tahun 2008 tadi Anda tetap konsisten menabung. Ya. Lalu bagaimana nih dengan hasilnya? Nah, Anda lihat lagi gambar berikut. Ketika 12 juta per tahun tadi Anda tabungkan, maka di tahun 2008 misalkan Anda beli Astra ini sejak bulan Januari tahun 2008, maka dari 12 juta tabungan Anda justru akan turun menjadi 4,6 juta. Karena tadi di tahun 2008 saham Astra turun 62%. Tetapi Anda nggak berhenti, Anda terus konsisten, Anda terus menabung. Tahun 2009 ditambah lagi 12 juta, maka tabungan Anda akan menjadi 52 juta. Ya, karena tadi ya Astra tahun 2008 minus 60%, tapi di tahun 2009 naik 200%. Maka 2009 dari tabungan Anda yang di tahun 2008 ditambah 12 juta baru di tahun 2009, maka menjadi 52 juta. Jadi sudah melebihi dari Anda nabung tradisional. Kemudian di tahun 2010 tambah lagi 12 juta, maka tabungan Anda menjadi 101 juta. Tahun 2011 menjadi 153 juta, tahun 2012 menjadi 170 juta, 2013 menjadi 162 juta, 2014 menjadi 193 juta, 2015 menjadi 165 juta, 2016 menjadi 246 juta, dan di tahun 2017 tabungan Anda menjadi 263 juta. Artinya selama 10 tahun dibandingkan dengan nabung secara tradisional sebesar 120 juta, tetapi jika Anda menabung saham Astra International, tabungan Anda menjadi 263 juta. Nah, teman-teman sekalian, Anda sudah bandingkan sendiri nabung tradisional dengan nabung saham dalam jangka panjang, hasilnya juga jauh lebih besar daripada hanya sekedar menabung secara tradisional. Nah, teman-teman sekalian, ketika Anda menabung saham ini, yang perlu Anda perhatikan adalah Anda menabung secara konsisten. Ya, Anda nggak peduli harganya itu mau naik atau mau turun, tetap konsisten menabung. Tabung, beli sahamnya, tabung, beli sahamnya. Harganya turun, nggak apa-apa, tabung, beli sahamnya. Harganya naik juga, tabung, beli sahamnya. Nah, maka dalam jangka panjang, asal Anda menabung di perusahaan yang fundamentalnya kuat, pasti jauh lebih besar daripada Anda menabung secara tradisional. Nah, lalu kenapa sih harus menabung saham gitu, teman-teman ya? Karena kalau saya mengartikan sendiri, karena dengan Anda membeli saham suatu perusahaan, berarti Anda sudah membeli sistem.
membeli sistem dari perusahaan yang sudah kuat, yang sudah jalan, yang sudah menghasilkan pendapatan tanpa Anda harus bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu menariknya dari membeli saham, teman-teman. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu sharing tentang cara menabung saham versi saya sendiri, teman-teman sekalian. Jangan lupa share video ini, klik share di menu share di bawah video ini, kemudian Anda copy linknya, Anda bagikan lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Telegram, atau lewat manapun supaya teman-teman Anda yang lain juga bisa ikut menonton video ini. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, tonton video saya yang lainnya ya. Jadi di dalam channel ini saya sudah membagi menjadi 3 kategori. Jadi semua video saya masuk ke dalam semua 3 kategori ini, yaitu tips and trick, emiten, dan news. Anda bisa masuk dalam playlist dalam channel ini dan Anda bisa tonton video saat Anda membutuhkan yang mana. Dan teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan, ilustrasi nabung saham ini saya hanya menyampaikan informasi yang bersifat umum saja, teman-teman sekalian. Jadi setiap keputusan yang Anda ambil tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Jangan lupa tuliskan komentar Anda dan tunggu video saya selanjutnya. Salam pasif income.